Halo semua, apa kabar? Balik lagi nih di acara Get Insight. Nah, masih di bulan Agustus nih teman-teman, kita masih ngerayain suasana kemerdekaan Indonesia. Jadi tema hari ini, Are You Proud to be Indonesian? Nah, tema hari ini kita bakal kupas nih satu-satu teman-teman, hal apa aja yang paling membanggakan kita sebagai warga negara Indonesia. Perkenalkan, aku Elisa dan aku bakal ditemenin sama Cici dan Koko. Oke, halo, aku PIK. Aku Timo. Hari ini kita langsung aja bahas tentang tema kita di bulan Agustus ini. Apa kamu bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat kita. Kan kita tahu nih budaya Indonesia beraneka ragam banget nih. Masing-masing juga punya ciri khasnya sendiri. Buat kalian, share dong kalian lahir di kota mana dan budaya yang khas dari kota kelahiran kalian. Mungkin ada yang tahu Cipe atau Elisa. Oke, aku mulai dari aku dulu kali ya. Aku mau cerita kalau aku adalah sebagai warga Jakarta. Aku adalah kelahiran di Jakarta dan besar di Jakarta, dan sampai sekarang pun aku masih di Pulau Jawa ini gitu. Aku mau memperkenalkan budaya khas di kotaku di Jakarta, khususnya itu adalah Tanjidor sih. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Tanjidor, Tanjidor itu tuh adalah salah satu alat musik khas Betawi yang udah ada sejak tahun 1600-an gitu. Jadi Tanjidor ini tuh peninggalan dari zaman Portugis dan Belanda, dan menurut aku ini adalah salah satu alat musik yang harus dilestarikan. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Tanjidor kayak gimana, Tanjidor adalah seperti ini. Itu sih. Kalau dari aku, Cipe, Kotim, aku juga sama sih. Aku lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sama kayak Cipe juga. Tapi salah satu budaya yang aku tahu itu selain Tanjidor itu pencaksilat. Mungkin bagi sebagian orang tahu ya, tapi kalau aku tahu tapi aku nggak pernah pelajarin. Jadi aku nggak bisa. Gitu kalau dari aku. Kalau dari Timo sendiri sih, karena Timo lahirnya di Sumatera Utara, jadi Timo mau berbagi ciri khas dari Sumatera Utara itu adalah budaya dan ciri khasnya adalah tortor dan batu itu berasal dari Sumatera Utara. Jadi di sana itu menarik sekali nih guys, kalau kalian berkunjung ke Sumatera, banyak nih di dalam satu pulau Sumatera, Sumatera Utara, ada beraneka ragam ciri khas dan budayanya. Mungkin itu guys. Ya, aku setuju sih, banyak banget budaya khas Indonesia. Mau dimanapun kota kelahiran kita pasti ada budayanya masing-masing di kota tersebut. Nah, setelah membahas budaya di kota kita, aku mau nanya dong ke kalian, makanan khas Indonesia. Jadi kan di Indonesia kan terkenal banget dengan beragam rempah-rempahnya gitu. Bahkan dulu Indonesia dijajah salah satunya karena rempah-rempahnya yang banyak gitu. Menurut kalian sendiri, makanan Indonesia apa yang paling khas dan yang paling kalian suka? Mungkin boleh dari Timo dulu. Nah, kalau dari aku sendiri sih, makanan khas yang aku sukain itu bisa berjenis kue kali ya, karena aku suka banget nih kue, yaitu kue Ambon namanya. Di Sumatera tuh guys ada namanya kue Ambon, tapi yang buat bukan orang Ambon. Nah, kue menarik sekali nih guys. Jika kalian nanti datang berkunjung ke Sumatera Utara, itu adalah oleh-oleh khas dari salah satu Indonesia yang bernama Bika Ambon. Mantap, itu enak banget sih memang Bika Ambon. Mungkin kalau dari Elisa, apa Elisa? Kalau aku kan suka goreng-gorengan gitu, Cipe. Ini bukan aku doang sih ya, banyak semua orang juga suka goreng-gorengan. Jadi aku demennya tuh pempek dari Palembang. Rasanya juga ada pedas, asam, asin, manis, kayak campur deh. Iya, emang enak banget pempek. Aku juga suka pempek, dan aku tuh sempat searching makanan khas Indonesia yang terkenal. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Dan pempek itu termasuk salah satu top 10 listnya loh. Karena mungkin gorengan enak juga dan aku suka.
Kalau dari aku sendiri, aku tuh paling suka yang namanya gado-gado, sejenis gado-gado, terus atau ketoprak, atau yang ada kacang-kacangan gitu, terus kayak gitu yang kayak campur aduk gitu, kayak karedok gitu. Aku suka sih gitu. Kalau dari aku sih begitu. Oke, thank you nih Cipe, Kotimo. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin Indonesia ya, nggak cuma makanan sih, kalau menurut aku juga salah satunya yang bisa dibanggain itu tempat wisatanya. Karena kan Indonesia termasuk salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Bisa nggak coba Koko atau Cici sharingin nih pengalaman-pengalaman kalian mungkin udah pernah berkunjung di salah satu tempat wisata di Indonesia yang terkenal, atau kalau misalnya kalian pengen untuk wisata atau traveling di Indonesia, kira-kira tempat apa yang paling ingin Koko sama Cici datengin? Mungkin dari Cipei dulu. Aku di Indonesia, aku banyak tempat yang pengen aku kunjungin sebenarnya. Tapi yang paling pengen banget dan sebenarnya dari dulu banget, meskipun belum kesampaian, itu adalah Labuan Bajo. Jadi Labuan Bajo itu salah satu tempat wisata yang sangat terkenal di mancanegara. Bahkan banyak wisatawan asing yang datang, yang lokasinya tuh ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung Labuan Bajo apaan, kalian bisa googling, searching Labuan Bajo gitu. Pasti kalian juga pengen ke sana sih, kayak aku. Gitu sih kalau aku. Kalau sendiri sih, wisata yang paling baik yang pernah aku kunjungi adalah wisata naik gunung. Jadi ini udah nggak biasa lagi ya. Jadi wisata yang sering dilakukan sebagian banyak orang dan juga dari mancanegara pun ada nih. Jadi wisata yang paling itu naik gunung, khususnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Nah, itu adalah salah satu pengalaman yang luar biasa yang wow gitu ya. Dan salah satu wisata yang belum pernah aku kunjungin yaitu wisata Gunung Kerinci. Penasaran sih mau ke sana gitu. Apa sih yang ada di balik Gunung Kerinci yang ada tepatnya di Kota Jambi. Moga-moga ke depannya kesempatan biar bisa menikmati keindahan Gunung Kerinci dan orangnya itu sih. Oke, kalau dari aku, Cipe, Kotim, aku tuh pengen banget ke Raja Ampat. Jadi Raja Ampat kan tuh terkenal banget tuh, tempat divingnya juga bagus. Terus wisatawan mancanegara pun juga tahu kalau misalnya Raja Ampat tuh termasuk kayak The Last Paradise. Bahkan mereka sampai julukin itu surga tersembunyinya di Indonesia. Keren banget kalau menurut aku. Jadi kalau aku dikasih kesempatan bisa ke sana, aku pengen banget ke sana. Itu dari aku. Nah, kita udah ngomong tentang apa nih? Tentang wisata. Nah, gue mau nanya dong untuk kalian. Sekarang kita berbicara tentang kalian mau dilahirin di mana nih? Kalau kalian menjadi negara Indonesia. Lalu kalian pilih lahir sebagai warga negara apa dan kenapa? Apa alasannya? Mungkin dari Elisa. Oke. Dari aku. Kalau dari aku sebagai warga negara Indonesia, kalau misalnya disuruh milih ya, aku nggak pernah kepikiran sih untuk jadi warga negara mana ya. Aku akan tetap memilih Indonesia gitu. Jadi aku bangga menjadi warga negara Indonesia. Aku tidak memilih negara apapun yang lain. Itu sih. Kalau dari aku, Cipe, Kotimo, sebenarnya juga sama sih. Aku juga nggak bisa milih untuk dilahirin di kota mana, negara mana, atau aku jadi warga negara mana. Jadi aku bersyukur juga sih jadi warga negara Indonesia, walaupun kan sekarang kondisinya lagi begini. Tapi kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk bisa punya 2 warga negara sekaligus, pertama aku milih Indonesia karena emang asli aku dari sini. Tapi kedua itu aku pengen banget ke Finlandia. Jadi Finlandia tuh termasuk menurut aku salah satu kota yang bahagia. Jadi warganya juga bahagia, terus ketambah pemandangannya juga bagus. Jadi kalau malam tuh bisa lihat aurora, karena aku suka aurora. Itu dari aku, Cipe, Kotimo. Wah, aku sendiri sih ya tetap cinta Indonesia dan pengen dilahirin sebagai warga negara Indonesia karena I love it Indonesia. Itu sudah sama sih ya. Kita semua pasti bangga jadi warga Indonesia.
Aku juga pengen nanya nih ke kalian. Jadi di Indonesia kan banyak banget prestasi-prestasinya yang terkenal sampai membanggakan kelas dunia bahkan. Nah, aku mau nanya dong, menurut kalian yang kalian tahu tuh siapa sih salah satu atau beberapa orang Indonesia anak mudanya yang bahkan sampai terkenal di kelas dunia? Gitu. Mungkin dari Elisa. Kalau dari aku ya, menurut aku itu salah satu, mungkin bagi sebagian orang, bukan bagi sebagian orang lagi sih ya, mungkin semua orang tahu salah satu sosok ini. Kalau menurut aku itu Maudy Ayunda. Jadi dia tuh perempuan Indonesia yang sebagai artis juga, penyanyi juga, tapi dia bisa lanjutin pendidikannya sampai S2 di luar gitu. Keterima di Stanford juga, terus Oxford juga. Bahkan untuk warga negara Amerika aja susah untuk masuk situ, tapi dia bisa bawa nama Indonesia juga sekalian. Itu. Kalau dari Timo? Nah, kalau dari aku sendiri sih, salah satu legenda Indonesia itu petinju ya, yaitu Chris. Karena Timo suka lihat tinju, jadi Chris John adalah salah satu kebanggaan Indonesia yang melegenda, walaupun pada akhirnya dia udah pensiun. Bangga menjadi warga negara Indonesia yang membawa pasti dunia yang sudah mengudara di luar negeri, gitu sih teman-teman. Oke, aku setuju banyak banget sih. Kalau menurut aku kita ada yang baru-baru ini banget, masih hangat banget, itu di saat Olimpiade Tokyo gitu. Jadi di Olimpiade Tokyo kita ada pemain badminton ganda putri, jadi ada Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Kita pasti udah pada tahu sih. Jadi mereka berdua ini adalah pemain badminton ganda putri yang berhasil memenangkan medali emas. Jadi itu menjadi contoh juga buat kita anak-anak muda. Kita juga harus berprestasi dalam bidang apapun yang kita lakukan. Meskipun mungkin kayaknya susah untuk mencapai kelas dunia gitu, tapi setidaknya kita bisa berdampak untuk lingkungan kita. Itu sih dari aku. Oke. Oh, thank you Ko Timo sama Cipre jawabannya. Nah, aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya kan untuk Indonesia, kita kan juga selain punya yang baik, pasti ada yang buruk dong. Nah, yang buruk ini kan salah satunya dibilangnya Indonesia tuh punya netizen yang nyinyir banget kalau misalnya komentar-komentar tuh kejam. Tapi sebenarnya ya, kita sebagai anak muda itu pasti punya nilai-nilai Indonesia yang bisa kita banggain, tapi malah mungkin kita lupain. Mungkin dari Cipay sama Kotimo bisa sebutin nilai-nilai bangsa Indonesia apa yang bisa kalian banggain sebagai warga negara Indonesia. Mungkin dari Cipay dulu kali ya. Boleh. Kalau dari aku bersyukur dan bangga dengan kita punya nilai Pancasila sih, khususnya sila pertama. Jadi Pancasila ini dibuat, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi benar-benar Indonesia menanamkan nilai fondasi kalau kita tuh harus berketuhanan yang Maha Esa, bukan cuma satu agama gitu, tapi beraneka ragam agama yang ada di Indonesia. Kita juga harus memiliki Tuhan untuk menjadi fondasi kita supaya tetap rukun dan beragama sesuai kepercayaan masing-masing. Itu sih kalau dari aku. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kalau melihat nilai Pancasila Indonesia, banyak sih. Salah satunya nilai tentang kebersamaan dan juga nilai tentang adanya silaturahmi. Jadi ini adalah nilai yang sederhana yang dimana mungkin bangsa lain nggak semua memilikinya, karena kita dapat melihat bahwa tempat-tempat ibadah yang berbeda pun bisa berdekatan dan bersama-sama bersampingan untuk tetap bersama beribadah. Nah, dari sini aja kita bisa melihat bahwa memiliki nilai spesial dan menjadi nilai yang bineka tunggal ika. Oke, kalau dari aku sendiri, untuk nilai bangsa Indonesia mungkin lebih ke ramah tamahnya ya. Karena kan sampai orang luar negeri juga tahu kalau misalnya orang Indonesia tuh gimana sih, rata-rata kebanyakan dari mereka bakal jawab, orang Indonesia tuh ramah,
Jadi kita tetap harus pertahanin itu sebagai anak muda juga. Kita harus aman. Itu kalau dari aku. Nah, tadi kita udah melihat nih guys, banyak netizen yang nyinyir-nyinyir. Sekarang kita mau berbicara tentang bagaimana toleransi dan damai sejahtera itu ada di suku bangsa dan ras budaya kita nih. Menurut kalian, ada nggak sih ayat Alkitab yang mengatakan bahwa kita perlu bertoleransi? Mungkin dari Elisa atau Cipe? Oke, dari aku dulu deh. Kalau dari aku ada pilih satu ayat sih yang menurut aku cocok sepertinya untuk membahas tentang toleransi dalam keberagamaan ya. Aku pilih Yakobus 2 ayat 8. Jadi di Yakobus 2 ayat 8 itu isinya adalah mengatakan seperti ini. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku juga ada satu ayat, tapi menurut aku agak relate juga sih sama keberagaman. Nah, di Roma 14 ayat 19. Jadi isinya itu, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, dari aku sendiri nih Cipe, Elisa, ada ayat dari Ulangan 10 ayat 19 yang berbunyi demikian, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi artinya memang keberagaman ini membuat kita sama-sama menjadi satu, menjadi warna yang indah, sebab itulah kita dipersatukan menjadi Bhinneka Tunggal. Yes. Merdeka. Aku pengen nanya dong ke kalian, menurut kalian di Indonesia itu tuh kondisinya seperti apa sih sekarang di tahun yang ke-76 ini? Mungkin dari Elisa seperti apa? Kalau dari aku ya Cipe, kondisi Indonesia saat ini. Ya, kalau untuk benar-benar yang sekarang sekali, yaitu PPKM masih diperpanjang. Tapi tetap sih bersyukur, walaupun kayak PPKM diperpanjang, terus kita juga nggak terlalu bebas mau kemana. Tapi untuk sampai ke tahun 76 itu nggak gampang menurut aku. Karena kan dulu kita juga tahu kan, dulu Indonesia tuh dijajahnya udah berapa lama sama Belanda, terus belum lagi sama Jepang. Jadi kalau menurut aku untuk bisa sampai ke 76 itu udah satu hal yang sangat luar biasa. Dan iya tetap, kita harus tetap merdeka. Itu. Tuh. Dari Timo? Kalau dari aku sendiri sih, kondisi Indonesia saat ini sih sedang tidak baik-baik saja. Dalam arti saat ini memang Indonesia sedang mengalami kondisi di mana kondisinya keterpurukan yang mungkin biar kita merasakan, bahkan seluruh kalangan masyarakat pun merasakannya, bahkan seluruh dunia pun merasakannya. Jadi di sini kita dapat di Indonesia 76 tahun bahwa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa yang tetap berdiri kokoh dan maju di atas masalah-masalah yang merdeka. Ya, aku setuju banget sih dari kalian berdua. Dan menurut aku kita juga harus tetap taat aturan dan patuh pada pemerintahan Indonesia juga sih. Jadi dengan kondisi yang sulit seperti ini, dengan kita membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah Indonesia, itu juga salah satu bentuk dukungan sih yang harus kita lakukan. Gitu. Oke. Kalau misalnya nih, Kotimo sama Cipe ya, kalau misalnya ada satu kesempatan untuk bisa merubah atau memperbaiki kondisi Indonesia, kira-kira hal apa nih Cipe sama Kotimo yang bakal Cici sama Koko lakuin, dan alasannya kenapa? Mulai dari aku kali ya, aku dulu. Boleh. Mau menjawab, ini kan tentang Indonesia ya. Aku bukan seorang public figure yang dikenal oleh Indonesia. Aku cuma di lingkungan GSKI Gajah Mada, lingkungan pertemanan kuliah, teman-teman sekolah. Aku hanya dikenal segitu aja gitu, lingkungan kerja gitu. Jadi kalau misalnya yang pengen diubah tentang Indonesia, sepertinya
akan sulit. Tapi aku mungkin mulai dari lingkungan sekitar dulu kali ya, dari keluarga, terus dari pertemanan aku gitu. Baru dari lingkungan sekitar tempat aku tinggal juga gitu. Itu dari hal yang sepele banget gitu, dari hal membuang sampah sembarangan sih. Yang itu menjadi PR besar Indonesia sampai saat ini sih. Yang belum selesai, sangat belum selesai. Gitu kalau dari aku. Nah, kalau dari aku sendiri sih, Elis, aku bangga menjadi muda Indonesia. Tapi mungkin untuk ini aku belum bisa memberikan sebuah perubahan ataupun perbaikan. Tetapi saya bisa memberikan adanya masukan untuk Indonesia lebih maju lagi, yaitu dengan cara bagaimana masyarakat Indonesia merubah SDM-nya terlebih dulu, sumber dayanya, lalu eksekusi menjadi praktek, dan masihlah adanya rasa, yaitu tolong menolong di masa sulit, dan itu menjadi dampak kecil yang akan bisa merubah keadaan menjadi sebuah dampak yang besar. Itu sih kalau dari aku. Oke. Sebenarnya dari aku juga sama sih, sama Cipei sama Kutimo juga pasti nggak beda-beda jauh. Aku juga bukan seorang public figure, aku juga bukan seorang yang bisa berpengaruh dalam pemerintahan atau segala macam. Tapi kita bisa sebagai warga negara Indonesia, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Ya kayak tadi Cipei bilang, buang sampah lah pada tempatnya. Karena kan kita tahu kalau misalnya Indonesia tuh kalau lagi musim banjir, bener-bener kalau lagi musim hujan bener-bener banjir. Jadi kayak harus kita dari diri kita sendiri mulai deh. Terus kita juga harus belajar untuk jujur, disiplin. Jadi kalau misalnya warga negaranya sendiri udah baik, pasti negaranya juga akan baik. Itu kalau dari aku. Wah, biasa kan. Nah, kita udah ada nih di penghujung dari acara kita. Mulai tadi kita udah membahas tentang bagaimana budaya, ras, suku, dan bahkan banyak lagi. Nah, kita udah masuk di dalam satu kesimpulan. Kesimpulan kali ini saya kita nggak memiliki kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang lain. Jadi banggalah menjadi bangsa Indonesia dan banggalah menjadi warga negara Indonesia sekalipun dalam kondisi yang sedang saat ini kita alami. Sebab saya percaya Tuhan nggak secara kebetulan menempatkan kita di bangsa Indonesia, bangsa tercinta ini. Ada hal yang Dia taruh kepada kita, kepada setiap kita yang ada hari ini. Nah, thank you teman-teman semuanya. Kita udah ada di penghujung acara Get Insight hari ini. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel GSKI Gajah Mada. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya. Selain YouTube, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Facebook di @gski.gajahmada supaya kalian gak ketinggalan info-info dan update terbarunya dari GSKI Gajah Mada. See you and God bless.